apapun yang menimpaku ya Allah, tidak masalah, asal Engkau tidak murka. Bencana apapun, kesedihan apapun, kesulitan apapun yang menimpaku, aku tidak galau, aku tidak sedih ya Allah, asal Engkau tetap dekat padaku, Engkau tidak jauh dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda cinta menurut Imam Ghazali. Kalau ini mirip-mirip saja. Nanti di 4 tokoh yang kita bahas bulan ini, itu tanda-tanda cintanya yang mirip-mirip. Ini mungkin menegaskan. Yang pertama apa? Senang bertemu yang dicintai. Nah, ini menarik. Berarti kalau kita cinta pada Allah, berarti kita rindu untuk segera ketemu Allah. Menarik, nanti di bagian ini Imam Ghazali membahas orang yang cinta dengan kematian atau benci dengan kematian. Ya tentu saja orang yang ingin segera ketemu Allah itu tidak takut mati. Tidak khawatir kalau sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Dia sangat siap. Ini ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Karena kalau kita cinta kepada Allah, itu kan berarti kita rindu untuk segera bertemu. Orang yang rindu ingin segera bertemu, ya dia berusaha melakukan segala yang membuat dia nanti kalau bertemu merasa pantas, tidak malu, dan mungkin bertemu, tidak ditolak. Nah, ini ciri pertama. Ya kata Imam Ghazali, meskipun begitu ya orang yang takut mati atau benci dengan kematian, jangan terus kita marahi atau kita vonis jelek. Ya kalau takut matinya karena takut berpisah dengan dunia, itu ya memang jelek. Tapi kalau takut mati karena malu, saya malu Pak pada Allah, saya rasanya kok belum pantas ketemu Allah, amal saya belum banyak, dosa saya kok masih banyak ya. Nah ini keengganan untuk mati dengan alasan ini menurut Imam Ghazali bisa diterima. Ya enggak masalah sih kalau alasan itu. Kalau memang alasannya itu ya segera saja bersiap-siap untuk bertemu dengannya sehingga kita pantas bertemu dengannya. Jadi kalau ada orang kok, kamu orang Islam kok takut mati, kata Imam Ghazali ya jangan disalahkan dulu, coba dicek alasannya apa. Kalau takut mati itu karena takut nanti hartanya ditinggal atau takut kenikmatan-kenikmatannya ditinggal, ya ini negatif, berarti memang harus tobat kalau kayak gini. Tapi kalau takut matinya karena saya masih malu Pak, saya masih merasa belum pantas, ini positif. Karena dengan itu kan, ayo sekarang segera siap-siap, biar nanti kalau ketemu Allah tidak malu. Jadi memang cirinya orang mencintai itu senang ketemu yang dicintai. Yo, kita kan juga begitu, misalnya kita punya kekasih, punya pacar misalnya, kan kadang-kadang kita merasa, wah saya sekarang sedang jerawatnya sedang banyak-banyaknya ya, saya malu untuk bertemu, kan ada yang begitu. Jadi kadang-kadang tidak ingin bertemu bukan berarti tidak cinta, tapi ada kalanya malu dan merasa tidak pantas untuk bertemu karena kondisi tertentu atau alasan tertentu. Ciri yang kedua, orang yang mencintai itu banyak menyebut yang dicintai atau berhubungan dengan, atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Jadi orang yang cinta pada sesuatu atau seseorang itu biasanya sering menyebut namanya atau hal-hal yang berhubungan dengan yang dicintai. Nah ini ciri-cirinya sudah. Nama yang sering disebut itu biasanya yang dicintai, paling dicintai atau sebaliknya paling dibenci. Orang yang paling kita benci itu kan yang kadang-kadang juga sibuk terus di kepala kita. Jadi
Ada dua hal, kalau orang sering sibuk di pikiran kita itu biasanya yang paling kita cintai atau paling kita benci. Nah, itu ciri kedua. Ini minggu lalu dan minggu sebelumnya sudah banyak dijelaskan. Orang yang mencintai itu mulutnya mudah sekali mengucapkan nama yang dicintai. Bahkan dalam kondisi tidak sadar pun mulutnya mengucapkan nama yang dicintai. Mungkin mimpinya, ngelinjurnya itu nama yang dia cintai. Makanya teman-teman hati-hati kalau mencintai diam-diam itu, kalau pakai bahasanya psikoanalisis itu tidak mungkin tetap kita sembunyikan. Mungkin saat kita guyon-guyon, keceplosannya ya nama yang kita cintai. Saat kita lepas ngomong itu nama yang kita cintai. Saat tidur mimpi ya nama yang kita cintai. Karena memang tandanya orang cinta itu banyak menyebut nama yang dicintai atau yang berhubungan dengan yang dicintai. Ciri yang ketiga, suka berdua dengan yang dicintai. Ya kalau Allah ya berdua namanya bermunajat. Seneng kalau ada kesempatan berdua saja. Ini tanda-tanda berarti memang sudah cinta. Kalau kita tidak cinta kan tidak nyaman kalau berdua saja. Tapi kok seneng kalau berdua, bermunajat, bersunyi berdua, itu menunjukkan cinta. Kalau pada Allah ya kalau kita kerasan berdua dengan Allah, zikir kerasan sekali, wirid kerasan sekali, munajat kerasan sekali, ngaji kerasan sekali. Ini kan momen-momen kita berdua dengan Allah. Seneng sekali berlama-lama di momen itu, yaitu tanda-tanda cinta. Kalau kita ngajinya tidak kerasan, ngaji baru 5 menit, baru dapat 1 halaman, 2 halaman, sudah ingin berhenti saja. Ini kan tidak kerasan kita, tidak kuat kita berdua dengan Allah. Wirid juga begitu, zikir juga begitu. Itu kemungkinan memang kita belum ada di makom cinta. Kalau kita ada di makom mahabbah, makom cinta, itu justru senang kalau berdua. Ciri yang keempat, tidak menyesal. Tidak menyesal dari apa yang terlewat kalau bukan tentang dia. Misalnya, wah gara-gara ngaji habis isya tadi agak kepanjangan, ketinggalan sinetron deh aku. Tapi tidak apa-apa lah, wong sinetron aja kok. Asal Allah tetap ridho, asal bisa tetap bersama Allah. Ini biasanya tanda-tanda cinta. Jadi tidak nyesel aku ketinggalan, tidak nyesel aku kuliahnya telat karena harus jemput dia dulu misalnya. Itu kan tidak menyesal dari apa yang terlewat, asal bukan tentang dia, asal tidak mengecewakan dia, asal saat bersama dengannya. Itu tandanya orang cinta. Ciri selanjutnya, rasa cinta itu adalah ringan gembira dalam ketaatan. Orang yang mencintai itu, kalau diminta melakukan sesuatu oleh yang dia cintai, dengan riang gembira dia akan melaksanakannya. Atau bahkan dia minta, apa yang bisa aku lakukan untukmu, apa yang bisa aku tolong, apa yang bisa aku bantu. Ini cirinya orang mencintai. Kok ngaku mencintai tapi kalau diperintah mulet terus, bulet terus, cari-cari alasan untuk tidak menjalankan, kemungkinan belum cinta. Jadi ya kemungkinan masih sifatnya beban, masih kewajiban-kewajiban atau kebutuhan-kebutuhan. Begitu butuhnya hilang, ya taatnya berkurang. Kalau pas lagi ada kepentingan, ada keinginan, itu wah, mati-matian misalnya ibadahnya. Tapi begitu keinginannya terpenuhi, susut kualitas dan kuantitas ibadahnya. Ini berarti levelnya belum level cinta, belum mahabbah. Masih ada pamrih-pamrih, sehingga kalau pamrih itu terpenuhi, ya sudah ditinggal yang dicintai. Maka hati-hati para pecinta.
Jangan sampai ditipu oleh pecinta yang lain seolah-olah itu cinta, padahal itu bukan. Itu hanya pamrih-pamrih tertentu. Orang yang mencintai itu cirinya antara lain ringan, gembira dalam ketaatan. Selanjutnya tanda cinta yang lain menurut Imam Ghazali, takut, takjub, merasa aku ini tidak ada di hadapannya, aku ini kecil di hadapannya. Maksudnya aku kecil atau merasa kecil itu lenyapnya ego. Jadi orang yang mencintai itu kan ciri paling mudah yang bisa kita deteksi itu tidak egois. Jadi tidak ingin enak sendiri, menang sendiri. Tapi dia inginnya yang enak dia, yang menang dia, yang sukses dia, yang bahagia dia. Itu cirinya orang yang mencintai. Takut pada yang dicintai, ya, takut kehilangan, takut dia murka, takut dia tidak mau lagi bersamaku, takut dia menjauh, dan lain sebagainya. Kok orang ngaku cinta tidak ada takutnya sama sekali, perlu diuji lagi apa benar itu cinta. Takjub, ya ini ada rasa kagum, ada rasa bangga bahwa aku mencintaimu. Ini cirinya orang cinta. Nah, ada lagi menurut Imam Ghazali, cirinya cinta yang terakhir yaitu apa? Menyamarkan kecintaan. Ada rasa khawatir kehilangan, ada rasa cemburu. Maka tidak terlalu suka pamer-pamer. Biasanya orang yang cinta itu inginnya pokoknya kita saja. Bahkan dunia ini milik kita saja. Yang lain tidak usah dipedulikan. Bahkan takut pamer-pamer, makanya menyamarkan. Jangan sampai engkau dilihat orang lain, nanti orang lain juga jatuh cinta padamu. Wah, aku cemburu kalau begitu. Nah, ada cemburunya. Jadi misalnya teman-teman kalau kasusnya cinta pada Allah ini melihat, ya Allah itu ada ulama kok begitu tawaduknya, begitu dekatnya rasanya dengan Allah, begitu bagusnya ibadahnya, begitu lembutnya. Wah, aku cemburu, harusnya aku juga bisa begitu. Aku kan juga harusnya cinta padamu ya Allah. Ini ada cemburu. Ada rasa cemburu, ini menunjukkan ada rasa cinta. Tapi kalau orang tidak cinta, itu misalnya yang dia cintai diajak orang lain, bersama orang lain, ya biasa saja, biar aja bareng orang lain, ya nanti kalau aku butuh, ya aku yang jemput, sekarang sama orang lain tidak apa-apa. Tidak ada cemburunya, ini kemungkinan belum cinta. Kalau orang cinta itu ada cemburunya. Maka para pecinta tidak usah galau kalau ada cemburu-cemburunan, asal cemburunya masuk akal. Baik, ini tanda-tanda cinta, ya maunya cinta kepada Allah, meskipun masuk saja kalau kita pakai untuk mengidentifikasi cinta kita pada sesama, pada orang tertentu yang kita cintai. Tapi ini menurut Imam Ghazali seharusnya arahnya kepada Allah. Berarti membacanya kita senang bertemu Allah, dekat bersama dengan Allah. Kita banyak menyebut namanya. Kita asik berdua. Kita senang kalau berdua dengan Allah, bersunyi, berdua, bermunajat. Dalam zikir, dalam sholat, dalam ngaji, dan lain sebagainya. Kita tidak menyesal kehilangan apapun, terlewat apapun, asal bukan kehilangan Allah atau terlewat Allah, apalagi mengundang murkanya Allah. Kita ringan dan gembira menjalankan apapun perintahnya Allah. Kita takut dan takjub serta merasa kecil di hadapan Allah. Kita cemburu, kita khawatir kehilangan Allah, apalagi mungkin melihat para pecinta Allah yang banyak ada di mana-mana. Inilah tanda-tanda mahabbatullah, tanda-tanda cinta. Saya lanjut. Nah, ini parameter kedalamannya cinta. Ini antara lain ya. Imam Ghazali menjelaskan ukuran dalamnya cinta itu bisa dilihat dalam ridho.
Ridho itu rela. Nah, berhubungan dengan Allah berarti kita ridho, kita rela apapun yang menimpa kita. Termasuk yang pahit-pahit, termasuk yang tidak enak, termasuk yang sangat berat. Kita ridho. Apapun yang menimpaku ya Allah, tidak masalah, asal Engkau tidak murka. Bencana apapun, kesedihan apapun, kesulitan apapun yang menimpaku, aku tidak galau, aku tidak sedih ya Allah, asal Engkau tetap dekat padaku, Engkau tidak jauh dariku, asal Engkau tidak murka padaku. Ini namanya ridho. Nah, menurut Imam Ghazali, di antara parameternya keridhaan itu mudahnya dilihat ketika mengalami kesulitan. Jadi cinta itu sangat diuji dalam situasi sulit, dalam situasi sakit, dalam situasi pedih. Dan itu menurut Imam Ghazali ada levelnya. Yang jelas, yang utama ada dua level. Level yang pertama, level kalau ada sakit, kalau ada kesulitan, kalau ada masalah, itu ya orangnya tidak merasakan sakit, tidak merasakan sedih, tidak merasakan masalah itu. Jadi ini level pertama, orangnya tidak lagi merasakan. Misalnya pandemi semacam ini kan beban. Ada masalah yang harus kita selesaikan, ada banyak problem yang muncul. Allah menetapkan COVID, menetapkan pandemi. Tapi orang yang cinta pada Allah tetap dia ridho. Dia tidak sedih, dia tidak galau. Dia tidak kacau hidupnya. Dia tidak nabrak kiri, nabrak kanan. Nah, ini kata Imam Ghazali, ini seperti orang perang. Orang perang itu kan dia tujuannya adalah menang. Karena fokus tujuannya menang, dia terjun ke medan perang itu kan ketemu banyak kesulitan. Kadang dia luka-luka, kadang dia sampai parah lukanya. Tapi kan tidak terasa luka itu karena apa? Pikirannya sibuk untuk memperoleh kemenangan. Bagi teman-teman yang pernah tawuran, pernah pukul-pukulan, kalau pas lagi tawuran, lagi pukul-pukulan, itu kan kadang sakit, kena pukul itu kan nggak terlalu dirasakan. Kenapa? Karena pikirannya fokus untuk menang. Dari perkelahian, dari pukul-pukulan itu ya terasanya nantilah setelah pukul-pukulan, mungkin malam harinya jarum semua tubuhnya. Tapi tadi di medan laga tadi tidak terasa itu. Loh, orang mencintai juga begitu. Di medan cinta, segala rasa sakit, rasa pedih tidak lagi dirasakan. Ini yang menurut Imam Ghazali disebut ridho. Tidak masalah, aku tidak terasa. Tapi ada lagi yang lebih dahsyat. Ini level kedua. Terasa sih, ya sakit. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang komentarnya seperti itu seperti orang buta yang tidak percaya kalau ada bentuk yang indah. Seperti orang tuli kehilangan pendengaran yang tidak percaya kalau ada lagu yang merdu. Jadi masalahnya ada pada dirinya. Sama. Orang yang tidak percaya pada cinta kemungkinan mata kolbunya mati. Bagaimana orang kehilangan penglihatan, orang yang buta tidak bisa melihat keindahan bentuk-bentuk, yang mata kolbunya mati, dia sulit untuk memahami dunia cinta dengan segala karakter dan keajaiban seperti yang saya jelaskan tadi. Bagi orang tertentu membaca yang saya di atas tadi, itu tidak logis, itu omong kosong, bahas apa tuh, itu tidak jelas, tidak konkret, dan lain sebagainya. Semoga kita tidak termasuk ini ya, tidak termasuk mata kalbu, tidak bisa mengkiri, tidak bisa menerima
cinta dengan segala ihwalnya. Kalau teman-teman membaca kisahnya Laila Majnun misalnya merasa, ini tidak masuk akal, konyol. Atau membaca kisahnya para sufi yang jatuh cinta yang sampai kehilangan, melenyapkan egonya seperti para wali. Kalau kita membaca itu dengan agak-agak sinis gimana? Jangan-jangan memang kolbu kita sudah tertutup sehingga tidak bisa mewadahi aspek-aspek yang sifatnya cinta ini. Sebagaimana orang yang kehilangan penglihatan sulit memahami keindahan, atau orang yang kehilangan pendengaran sulit memahami indahnya nyanyian atau lagu. Baik. Terus, ini menarik. Di Ihya saya ada satu kalimat yang disampaikan oleh Imam Ghazali begini. Ada 3 orang mulia utama dan para ulama sulit milih mana di antara 3 orang ini yang ranking 1. Semuanya ranking 1, semuanya bagus. Yang pertama apa? Orang yang merindukan kematian, mencintai mati. Karena rindu kepada Allah. Mencintai mati itu maksudnya tidak takut mati. Karena rindu pada Allah. Yang kedua, orang yang mencintai hidup. Untuk dapat berkhidmat kepada Allah. Dan yang ketiga, orang yang tidak milih. Mencintai mati atau mencintai hidup, dua-duanya monggo saja. Silahkan Allah memilihkan yang mana untukku. Kata Imam Ghazali, ini 3-tiganya utama. 3-tiganya ranking 1. Orang yang batinnya terus rindu kepada Allah. Sehingga dunia bagi dia tidak penting lagi. Yang kedua, orang yang menjadikan dunia kendaraan untuk bisa dekat dan menuju Allah. Ini juga orang baik. Punya harta banyak, dikelola, dijalankan sesuai dengan keinginannya Allah sehingga jadi kendaraan untuk dekat dengan Allah. Punya ilmu dalam, dimanfaatkan, disebarkan, dibagikan demi untuk mendatangkan ridhonya Allah sehingga bisa dekat pada Allah. Punya teman banyak, dimanfaatkan untuk melakukan kemaslahatan sehingga mengundang ridhonya Allah dan lain sebagainya. Ini orang kedua, orang mulia juga. Nah, ada lagi orang ketiga. Saya tidak tahu saya itu masuk yang pertama apa yang kedua. Orang yang pasrah sepenuhnya terhadap keinginannya Allah. Mungkin kadang-kadang aku ini masuk gelombang pertama, kadang-kadang masuk kelompok kedua. Tiba-tiba ditakdir Allah kaya, ya aku gunakan kekayaan itu untuk berkhidmat pada Allah. Kalau tiba-tiba ditakdir Allah serba kekurangan misalnya, tidak masalah, yang penting Allah ridho. Jadi yang diinginkan hanya ridhonya Allah. Baik. Sebentar. Waktunya sudah mau selesai. Saya lanjutkan. Nah, ini ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Saya ambil dari Kimia Sa'adah untuk menutup sesi kita malam hari ini ya. Kimia Sa'adah itu kalau teman-teman membaca biasanya terjemahannya ya kimia kebahagiaan. Dalam Kimia Sa'adah itu nanti ada bab bagian terakhir yang juga menceritakan tentang cinta kepada Allah atau mahabbah. Ini satu kalimat dari Kimia Sa'adah melengkapi Ihya kita. Kata Imam Ghazali, orang yang hatinya telah dikuasai cinta kepada Allah tentu akan menghirup lebih banyak kebahagiaan dari kehadirannya dibandingkan orang yang hatinya tidak didominasi oleh cinta kepadanya.
keadaan keduanya seperti dua orang yang sama-sama bermata tajam melihat wajah yang cantik. Orang yang mencintai pemilik wajah itu akan lebih bahagia saat menatapnya ketimbang orang yang tidak mencintainya. Jadi dalam kimia usaadah, kimia kebahagiaan, Imam Ghazali menjelaskan orang yang mencintai Allah itu akan lebih bahagia hidupnya dibandingkan orang yang tidak mencintainya. Analoginya begini. Misalnya ada wanita cantik. Kita berdua, misalnya saya dengan teman-teman misalnya, melihat wanita cantik. Saya mencintai wanita cantik ini. Kalau teman-teman tidak. Karena aku mencintai wanita cantik ini, melihat wanita cantik itu kan saya bahagia. Alhamdulillah ketemu yang aku cintai. Senang hatiku, bahagia. Tapi teman-teman yang tidak cinta, ya tidak ngefek apa-apa. Tidak ada kebahagiaan yang muncul. Jadi saya yang mencintai lebih bahagia. Loh, berhubungan dengan Allah juga begitu. Kalau aku mencintai Allah, hidupku akan dipenuhi kebahagiaan dimanapun, kapanpun. Mengapa begitu? Karena Allah itu hadir dimanapun dan kapanpun. Allah dekat dengan kita, sangat dekat. Hadir, bahkan kalau bahasanya Al-Quran, aqrabu min hablil warid. Berarti hadirnya Allah itu senantiasa sifatnya. Loh, kesadaran kita bahwa Allah hadir senantiasa kalau diiringi cinta kita kepada Allah, ini kan sangat membahagiakan. Berarti aku ini selalu berdua bersama dengan yang aku cintai. Sementara orang yang tidak mencintai Allah, ya tidak ngefek. Diberitahu bolak-balik Allah dekat loh ya, Allah selalu mengawasi kita loh ya, kita itu selalu bersama Allah ya, tidak ada efeknya apa-apa. Wong memang tidak ada rasa, tidak asa kecintaan itu kepada Allah. Nah, jadi kata Imam Ghazali berarti apa? Mencintai Allah itu sumber kebahagiaan kita. Kalau ingin hidup kita sepenuhnya bahagia seperti kita bersama kekasih kita terus-menerus, orang yang kita cintai terus-menerus, maka ayo mencintai Allah. Kalau mencintai manusia kan ada momen kita berpisah, ada momen kita tidak bersama, ada momen kita dikecewakan. Tetapi mencintai Allah tidak. Maka rumus bahagia sepenuhnya bisa kita temukan dalam mencintai Allah. Inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Nah, menarik. Mungkin sesi malam hari ini saya tutup dengan satu doa. Ini doa dari Nabiullah Daud yang di Ihya juga disebut. Ini ada satu hadis, satu ketika Rasulullah menceritakan doa dari Nabiullah Daud. Kalau teman-teman merasa cocok dengan doa ini boleh diamalkan. Jadi Nabi Daud itu doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalalladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma j'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ini doanya menarik. Yang pertama, Nabi Daud berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta cintamu. Mudahnya, ya Allah, anugerahilah aku cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Jangan lupa, orang yang bisa mencintai Allah itu pasti orang istimewa, pasti para kekasihnya, termasuk Rasulullah.
Maka hubba man yuhibbuka ini penting. Kita dicintai oleh manusia-manusia yang utama, para kekasihnya. Kita minta itu. Wal amalalladzi yuballighuni hubbaka. Dan amal perbuatan yang membuatku sampai pada cintamu. Jadi ya Allah, semoga aku bisa melakukan apapun yang menghadirkan cintamu, membuatku sampai pada titik cinta. Jadi wal amalalladzi yuballighuni hubbaka. Nah, terus doa yang kedua, Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu lebih aku cintai daripada cinta pada diriku sendiri, kepada keluargaku, bahkan kepada ma'il barid. Ma'il barid itu air dingin. Ya, ma'il barid itu mungkin maksudnya kenyamanan hidup. Ya kalau di Timur Tengah, padang pasir, air dingin itu kan sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Dan Nabi Daud berdoa, semoga aku lebih cinta pada Allah daripada kepada diriku sendiri, kepada keluargaku, maupun kepada kenyamanan hidup, pada ma'il barid. Nah, itu kalau bagian belakang itu penjelasan hadisnya. Wakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dzakara Dawuda yuhaddisu anhu qala kana a'badal bashar. Mengapa sih Rasulullah menceritakan doanya Nabi Daud? Karena Rasulullah itu kalau diminta keterangan tentang Nabi Daud, beliau menjelaskan Nabi Daud itu a'badal bashar, manusia yang paling kuat ibadahnya. Jadi ibadahnya paling mendalam. Nah, beliau ternyata doanya seperti ini, meminta rasa cinta kepada Allah dan juga cinta kepada semua yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Allah, serta minta diberi kemampuan melakukan segala amal yang bisa membuat kita sampai pada cintanya Allah. Baik, jadi boleh silahkan kalau ada yang mau mengamalkan doa ini. Ini nanti buahnya adalah kita mencintai Allah dan juga pada akhirnya dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah.